Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast IKMSB. Saya di sini sebagai host di acara podcast IKMSB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Arsy Anugrah, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Dan hari ini kita mengadakan salah satu program kerja dari Medkominfo, yaitu podcast dengan tema 1 dekade 1000 cerita. Dan tema tadi cukup menarik teman-teman, dan lebih menariknya lagi telah hadir di samping saya Kakanda Hikap, salah satu karateker IKMSB. Untuk lebih kenal lebih dalam, kita mungkin langsung perkenalan sama Kakanda Hikap. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikab Daris, sebagai karateker yang waktu dulu itu namanya Ipma Malang, yang sekarang sudah menjadi IKMSB. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan saat ini apa Kak? Itu sekarang usaha saja. Usaha. Ya, nyambi sekarang melatih basket. Nah, teman-teman podcast, saat ini kita melakukan podcastnya di Sulawesi Barat. Biasanya kemarin-kemarinnya Kak, podcastnya diadakan di Malang ya Kak, Malang. Tapi di waktu sekarang ini podcastnya diadakan di Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandalika. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, jadi teman-teman di KMSB dan pun teman-teman podcast ini masih bertanya-tanya terkait sejarah IKMSB, karena sebelumnya pernah ada podcast juga Kak, yang dibawakan oleh Kakanda Salib Kak. Podcast tentang sejarah IKMSB, dan mungkin untuk part selanjutnya ini bisa lebih terperinci terkait sejarah IKMSB-nya Kak. Jadi sebelumnya Kak, Iya. bagaimana perjalanan IKMSB Kak? Atau sebelumnya Ipma Malang. Jadi ya mungkin ada beberapa yang tidak bisa dan tidak bisa, tapi mungkin ingatan saya juga terbatas mengenai bagaimana perjalanan organisasi ini terbentuk. Jadi yang sepengetahuan saya berawal sebelumnya saya pernah ketemu dengan senior itu angkatan di atas saya. Tapi angkatan 2013 13 2009 ke atas. 2009 Ke atas. Iya. Ya. Beberapa sempat saya ngumpul di mana? Di Malang itu iya Kak. 2010. Iya. Situ saya kenal semua sama senior. Dan waktu itu belum banyak. Cuman belum sampai 10. Di situ ada nama, boleh saya kenalkan semuanya yang senior ini. Boleh Kak, boleh. Yang pertama itu ada Kakanda Sahat. Dia angkatan 2006 Kak di Malang. Terus ada Salman ini kakak saya sendiri, dia 2007. Terus ada Muhlis. Terus ada Irul, dia 2008 sama Enceng. Nah, ini semua ini yang sebenarnya
punya niatan dari bagaimana IPMA kita bentuk, tapi terkendala dengan anggota dan lain-lain hal, jadinya belum bisa terbentuk pada saat itu. Pada tahun berapa kira-kira itu? 2010 itu 2010. pertama kali saya ngumpul sama mahasiswa Malang yang mahasiswa Sumbar yang Yang ada di Malang. yang ada di Malang. Oh berarti 2010 itu sudah ada niatan untuk membentuk ISMA. Sudah ada dari pendahulu ini sudah ada memang. Sudah ada. Iya. Nah, kalau melihat dari tantangan-tantangan terbesarnya Kak, dari mulai ada niatan IPMA terbentuk sampai berubah nama menjadi KMSB yang sampai sekarang itu Kak, tantangan-tantangan masa-masa itu. Kalau yang dulu sebenarnya yang kita bicara dulu lah ya. Iya, Kak. Sebenarnya yang dulu itu keterbatasan informasi karena kita masih sedikit, terus dan tempat juga tidak ada. Tempat Tempat bagaimana tempat kumpul lah ya. atau sekretariat. Sekretariat itu belum ada juga, dan juga itu tadi keterbatasan informasi soal di mana-mana saja mahasiswa Sumbar ini yang ada di Malang. Makanya kemarin itu belum sempat juga kita melakukan pendataan dari sekian lama, dari jarak tahun 2010 sampai 2012 itu kita pendataan, dan sampai saat itu belum mencukupi. Iya, belum sampai 10. 10. Iya, itu mahasiswa Sumbar, hanya belum terbentuk di situ. Itu juga kenapa susahnya untuk ngumpul ini orang di Malang. Ya, karena memang masih sedikit. Berarti terkendala di SDM-nya kan. SDM juga termasuk. Nah, sebelum lebih jauh Kak, Kakak ini lulusan universitas apa Kak, kalau boleh tahu di Malang? Nah, saya kemarin Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang Kak. Iya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya kemarin jurusan komunikasi. Komunikasi, berarti saat fisik, saya fisik iya. Pak. Kita Saya fisik. Fisik hubungan internasional. Ya? kuliah di mana? Muhammadiyah Malang juga Kak. Iya. Muhammadiyah Malang, jurusan hubungan internasional, masuk di fisik. Kita satu gedung ya. Ya, satu fisik, satu fakultas. Nah, lanjut lagi Kak. Ya. Kalau boleh tahu visi dan misi IKMSB saat pertama kali dibentuk itu apa Kak? IPMA lah, mungkin Ya, IPMA. masih IPMA mau terbentuk itu visi misinya apa? Sebenarnya dulu kita bagaimana bisa apa ya istilahnya kayak menjadi wadah, menjadi itu bagaimana kedepannya mahasiswa Sumbar yang punya di Malang ini mereka punya wadah. Tujuan utamanya sebenarnya di situ. Bagaimana kita, karena kita merasakan itu pada saat kita di sana itu kita tidak punya wadah. Wadah untuk berkumpul. Wadah untuk berkumpul. Bagaimana ketika ya apa setidaknya kita punya keluarga baru di sana. Keluarga baru. Ya, dengan dari berasal daerah kita masing-masing. Itu sih tujuan utamanya, untuk bagaimana kita mau membentuk itu dulu ya, sekedar bukan bagaimana ini jadi wadah sebenarnya. Itu mahasiswa yang ada di Malang, Yang ada di Malang. masyarakat Sumbar. Nah, terkait peran pentingnya Kak, peran penting KMSB dalam kehidupan mahasiswa di Malang. Peran penting KMSB terhadap mahasiswa-mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Malang. Selain mungkin visi misinya tadi menjadi wadah, dan mungkin ada peran penting dari IKMSB sendiri terhadap mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Malang. Kalau apa tadi Peran penting
kalau yang saya rasa kemarin sih bagaimana peran pentingnya IKMSD ini, bagaimana kita bisa mengenalkan Sulbas kalau saya. Iya, bagaimana orang-orang dulu di Malang itu kalau bertanya soal Sulbar, mereka pasti bilang Di mana Sulbar? Iya. Apalagi kalau kita bilang Polewali, Polewali, Mamuju, selalu bilang di mana itu? gimana itu? Kok saya tidak pernah dengar tuh. Ini tanda tanya besar ya Ya, Kak. tanda tanya besar. Orang Malang. Platnya pun, itu pasti itu. Bertanya orang, DC di mana? DC di mana? Jadi gambaran kecilnya sih dari situ sih. Mungkin kalau dari saya itu tadi gambaran kecilnya mungkin dari situ. Bagaimana kita juga bisa mengenalkan daerah kita sendiri pada orang tua, sekaligus ya jadi wadah juga untuk mahasiswa ini. Nah tadi kan ini kita belum bicara tentang peran pentingnya IKMSB ke mahasiswanya Kak. Kalau seumpama peran pentingnya ke Sulawesi Barat sendiri ataupun ke Malang sendiri bagaimana Kak? Apakah mahasiswa ataupun IKMSB ini punya peran penting untuk Sulbar ataupun untuk Malang menurut Kak? Kalau Sulbar sendiri sih tadi bagaimana yang orang-orang Sulbar ini bagaimana mereka mau kuliah di luar. Bagaimana kita tahu sendiri kan ya kampus-kampus di luar bukan merendahkan kampus daerah lain. Iya. Karena ya kita tahu sendiri Jawa bagaimana sih. Iya Pak. Kita cari apapun di sana ada semua. Dari segi pendidikan mau segala aspek sih sebenarnya. Semua ada di Jawa ya. Semua ada di Jawa. Betul. Tapi itu juga bukan menjamin sih. Dan menjamin. Tapi setidaknya kita bisa kenapa Jawa bisa, harusnya Sulbar juga bisa. Jadi ada sudut pandang lain kalau menurut saya, yaitu untuk Sulbarnya sendiri. Kalau untuk Malang, bagaimana mahasiswa sebagai kota pelajar, bagaimana mereka ya tetap eksis dengan itu. Ya. Bagaimana peran penting KSB ini, bagaimana terus mencari, terus menampung mahasiswa-mahasiswa yang di Sulbar, untuk bagaimana mereka menimba ilmu di Malang. Dan intinya mahasiswa Sulawesi Barat itu bisa kembali berkontribusi untuk Sulawesi Barat tersendiri. Dan kembali bagaimana membangun daerahnya sendiri. Berarti sudah agak lama ya Kak belum ke Malang lagi Kak. Terakhir kapan Kak ke Malang Kak? Terakhir saya tinggalkan sudah lama sekali. Sudah lama Kak. Iya. Kemarin ini di bulan November ini IKMSB genap 10 tahun Kak, satu dekade. Iya. Alhamdulillah Kak, berkat perjuangan ke kanda ini IKMSB bisa sampai sekarang ini, sampai 1 dekade Kak. Saya kemarin kembali lagi. Terakhir saya di Malang 2017. Lama sekali. Berarti wisudanya 2017 juga Kak? Saya wisuda 2015 akhir. 15 akhir? Iya. Saya sempat kerja cari pekerjaan di Jawa. Kelas itu saya sudah kembali ke Sulbar. Dan saya sempat ke Lombok. Oh sempat. Baru pulang. Sampai sekarang masih belum kembali ke Malang. Belum pernah naik pesawat lagi. Nah, tadi mungkin kita sudah bahas terkait peran-peran IKMSB-nya, peran-peran Sulbarnya, peran-peran Malangnya juga, dan pasti ada cerita unik ataupun pengalaman-pengalaman dari kakak semenjak di IKMSB.
Dan kalau boleh tahu apa cerita-cerita uniknya Kak selama di IKMSB ataupun IPMA dulu sebelum jadi IKMSB kan? Apa ya? Atau pengalaman yang paling berkesan? Untuk pengalaman sih yang paling menarik menurut saya itu bagaimana waktu acara kampung budaya. Kampung budaya. Kampung budaya. Oh, kampung budaya. Berarti budaya. kampung budaya itu di mana Kak? Di Brawijaya. Brawijaya. Ya. Itu waktu mungkin IPMA terbentuk 2014 ya. 14 ya. Nggak salah itu 14. Iya. Itu waktu yang namanya baru ya, pasti bisa dibilang susah lah ini. Mau Susah, iya. koordinir, mau ini susah. Nggak ada bentuk solidaritasnya belum ada. Di saat 2015 Iya. kebetulan di situ ada namanya kampung budaya. Kampung budaya di Brawijaya. Kampung budaya. Kita sebagai utusan dari perwakilan Dari daerah Sumber. daerah Sumbar. Iya. Kita mau tampilkan ini bagaimana kita tampilkan juga di Budaya. budaya Iya. ke orang supaya mereka tahu ini. Di situ tidak ada semuanya serba dadakan semua. Dadakan semua Kak. Dadakan semua dari apa pembentukan panitia, Iya. pembikinan apa umbul semua itu. Umbul-umbul ya. masakan mandarnya Masakan juga. mandar ya kayak bau piapi. Bau piapi itu semuanya dari Sumbar semua. Karena ya SDM dulu di kemarin di Malang Masih belum. betul tidak ada. Oh betul-betul tidak ada Kak. Betul tidak ada. Dari baju terakhir awal, apalagi dulu kan belum secanggih sekarang. Iya. Dulu itu enak. Sekarang Sekarang itu enak. iya. Saya terlalu banyak sekarang kalau kita mau soal begituan Iya. banyak. gitu. Pakaian-pakaian mungkin sudah menyebar. Ya. Kalau dulu sebenarnya yang bikin saya yang terkesan situ. Iya. Sampai-sampai kita panggil juga anak Jogja. IPMP. IPMP itu punya Pakaian-pakaian adat Kak. Ataupun pakaian adat. Terus mereka juga punya kayak kumpulan seni komunitas Korma Kak. Korma itu Iya. komunitas itu yang lagu-lagu mandar lah Iya. istilahnya. Sampai kita undang juga anak Jogja bagaimana bisa bantu kita Kolek berarti ya Kak. kolek sama Korma Iya. waktu akhirnya jadi juga itu Cak. Jadi juga Kak. Nah, segala keterbatasan pokoknya alhamdulillah hasilnya bisa dibilang maksimal lah. Maksimal. Iya. Oh berarti kampung budaya ini sudah ada sejak lama ya Kak ya. Kemarin sempat ada kampung budaya juga Kak di UB juga Kak. Ternyata sudah ada sejak 2015 Kak. 2015 Berarti 2015 itu awal IKMSB ikut meramaikan kampung budaya di pertama kali bagaimana kita dengan segala keterbatasan kita memikirkan dan kebetulan teman-teman dari Sumbar kita semua Iya. mau berpartisipasi pada saat itu. Iya. Ada di mana Oh di Instagramnya. Instagram Iya. itu ya segala keterbatasan semua itu apa-apanya semua kita jadikan itu sih kalau dari saya seperti yang paling Berkesan ya Kak. paling berkesan di sini itu saya Berarti awal cukup mulanya awal mulai. sampai berganti nama ya. Iya. Ya, sampai berganti nama itu sih yang paling kalau saya paling berkesan di KMSD itu pada saat itu. Cukup menarik juga kayak ceritanya. Karena ya kami selalu mengikuti kampung budaya juga Kak. Kemarin ya baru-baru mengikuti kampung budaya. Sempat itu juga di Instagramnya itu. Iya. Alhamdulillah tetap jalan di KMSD. Ya harus tetap dilanjutkan karena ini titipan dari kekanda semua termasuk kita juga Kak. Dan ya mungkin pasti
setiap organisasi itu ada konflik ataupun perbedaan-perbedaan, Kak. Nah, mungkin bagaimana kakak ini mengatasi konflik ataupun perbedaan pendapat dalam organisasi, Kak. Nah, mungkin tadi sudah bercerita terkait cerita yang terkesan ataupun berkesan. Nah, mungkin dari kakak atau ada ini terkait bagaimana kakak bisa menyelesaikan konflik ataupun perbedaan pendapat dalam organisasi, Kak. Kalau dari saya sendiri, saya pernah katakan sama teman-teman Iya. bahwa yang paling awal kita gimana kita mau ini, bagaimana kita mau membangun ini. Apalagi ini yang pertama, Iya. bagaimana kita membangun ini, bagaimana kita mau gotong royong untuk biar organisasi Sudah jalan, iya. sudah, kita jangan mengedepankan ego masing-masing, Betul, Kak. Iya. apalagi kita dari daerah berbeda, istilahnya dari kabupaten berbeda, Berbeda. kadang itu ada gesekan juga di situ. Iya. Kita ada dari kabupaten, ada dari sini, ada Polewali, Mamuju, ada Mamasa. Iya. Jadi ya itu yang saya bilang sama teman-teman, bahwa kita di sini kita sama-sama kurang tahu Iya. bagaimana kita bersatu, Bersatu. bukan lagi mengedepankan itu masing-masing. Betul, betul. Karena ya tujuan awal kita untuk bangun ini kan sebagai wadah untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa dulu, Iya. dan untuk generasi selanjutnya bisa menaruh ini tempat, ini organisasi. Itu sih kalau saya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menjabat, Iya. jangan ego. Jangan ego. Ya. Iya. Jadi tujuan utama kan yang kita ke depan kan namanya musyawarah. Musyawarah. Iya. Biar sama-sama enak, sama-sama go. Betul. Mungkin akibat dari penerapan ego dan penerapan untuk menghilangkan ego, penerapan untuk mengadakan musyawarah setiap ada masalah itu bisa menjadikan IKMSB bisa tetap jaya sampai sekarang ya, Pak. Alhamdulillah sudah 10 tahun dan insya Allah akan tetap jaya. Nah, alhamdulillah. Iya, Pak. Nah, kalau seumpama perbedaannya, Kak, IKMSB sekarang ini dengan IKMSB yang dulu di era-era kakak ini yang mungkin kakak sempat dapat, Iya. apa kira-kira, Kak, perbedaannya? Mungkin udah lebih, kalau yang sudah sekarang apa SDM juga sudah banyak. Iya, SDM sudah banyak. Sudah lama juga, Iya. 10 tahun ini. Iya, sudah 10 tahun alhamdulillah. Lebih rapi loh, lebih rapi, lebih aktif. Iya. Kalau dulu dengan keterbatasan apa yang ada, kita memang agak susah bergerak. Iya. Apalagi hal-hal baru yang baru kita jalankan, Iya. ya mungkin itu sih perbedaannya. Jadinya bisa dibilang dulu itu baru ditanam, Dulu itu baru ditanam. ditanam. Sekarang Sekarang ini sudah berbuah. masa pertumbuhan. Oh, masa pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah itu sih perbedaannya sebenarnya. Nah, ya namanya yang ditanam ini baru ditanam dengan yang sementara tumbuh, pasti banyak perbedaan Betul. Jadi lebih aktif, lebih tersusun rapi lagi. ya, lebih aktif. Iya. Dari Apalagi sekarang ada asramanya. ada seramai alhamdulillah, Pak. Dulu kita ini rapat saja bingung mau di mana. Kopi-kopian berarti, Kak. Kopian. Kemudian atau di asrama di kos-kosan Kos-kosan kontrakan. Sebenarnya Iya.
kontrakan. Iya. Sekarang enak, ada kontrakan sendiri. Iya, ada kontrakan. KMSD kan enak. Iya, ini dulu Kak. Tadi harus cerita panjang ini Kak. Eh, terkait mungkin perubahan teknologinya Kak yang mempengaruhi KMSB Kak, Ya itu termasuk juga. termasuk juga Kak. Mungkin dulu agak kesulitan untuk mengupload kegiatan-kegiatan dibandingkan sekarang ini ada kegiatan upload. Itu termasuk juga. Iya. Bagaimana modernisasi lah. Iya, Kak, iya. Nah, ini masih bisa dibilang kita belum terlalu main namanya untuk sosmed dan yang lain itu. Iya. Kita pure nikmati modernisasi itu Iya. tanpa dokumentasi. Tanpa dokumentasi. Iya. Itu pun dulu itu dokumentasinya ala kadarnya. Ala kadarnya. Iya. Cuma kegiatan terus foto upload. Begitu sih. Jadi lebih dirasakan saja. Iya. Apa? Nah ini Kak, untuk pengaruh KMSB sendiri terkait karir Kakak ini, apakah ada pengaruhnya Kak? Untuk karir sih sebenarnya lebih ke, kalau dari saya sendiri lebih ke apalagi link lah ya. Oh, relasi. Ah. Iya. Relasi, lebih ke manfaatnya itu di relasi kita nih. Kita banyak kenal teman-teman dari sekolah. Iya. Mau orang tidak pernah ketemu ini, ya namanya kita coba ketemu di luar kan, jadinya makin banyak relasi. Jadi saudara sendiri, meskipun beda tinggi beberapa tahun sama, kayaknya itu sekolah saya. Bagaimana ya lebih banyak relasi lagi, teman lagi, soal pendidikan ada yang tahu. Iya. Dan sampai kita bisa bisa saling bantu. Itu sih. Itu relasinya berarti kayak. Iya. Nah kalau sebelumnya kata-kata motivasi Kak, kata-kata motivasi untuk anggota-anggota ataupun kader-kader di KMSB yang sekarang ini Kak, dari cara teknik kita. Kalau dari saya tetap solid saja, Iya, tetap solid, jaga nama IKBSB. jaga nama Kalian KMSB. sudah Iya, mau berbaik diri, iya, sudah membangun. iya. Jangan gara-gara masalah sepele Misal kalian jadi tetap tetap solid saja, tetap solid. jangan bosan. Iya, Dan terus untuk masukkan lah ya. iya, iya Kak. Iya. Gimana acara KMSB ini kita adakan di Sumbar. Itu sih. Diadakan di Sumbar. Iya. Acara apapun itu Kak, Apapun ini bisa saya bilang silaturahmi saja lah. silaturahmi. Iya. Iya. Saya kira dari 2010 sampai 2005 sekarang ini, Iya. saya kira sudah banyak sekali lah. Lalu di KMSB di Malang ini, lalu bagaimana penyedia wadah ini Iya, yang di KMSB sekarang, iya, saya harap bisa menjadi itu. Tidak usah bilang setahun sekali lah. Bagaimana bisa terjadi perkumpulan lah istilahnya Kak. satu kali saja. Iya, kumpul bersama alumni-alumni. Ya, selanjutnya gampang lah. Iya, Karena kita ngumpul saja dulu. iya, Nah itu di mana? iya, Di mana sebagai
yang pegang sekarang IKMSB itu bisa realisasikan itu. Iya betul. Itu Iya. harapan saya sih sebenarnya. Untuk anggota IKMSB. Ya, kami juga sebagai anggota ini, insya Allah merealisasikan itu Kak, dan kami akan mengadakan itu secepat. Ya, karena sudah agak lama juga Kak ya. Makanya tunggu dari acara ini sebentar, Iya. tapi belum bisa terrealisasi sekarang. Jadi saya harap teman-teman IKMSB yang sekarang bisa terrealisasikan. Nah, kalian juga saya ketemu sama senior-senior yang dari Malang. Iya. Ya. Itu pasti kita ngobrolnya soal Malang. Soal Malang Iya. pastinya Kak. Iya, bahas tentang pengalaman tadi Malang. Pasti. Jadi saja sih dari saya. Iya. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup podcastnya, Ya. harapan dari Kakak selaku karateker IKMSB untuk IKMSB sendiri Kak. Harapan terbesarnya Kakak. Tapi saya sendiri itu saja sih kalau saya tetap solid. Bagaimana IKMSB ini tetap eksis, selalu eksis. Iya. Ya, jadi ada yang apa ya, yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa di Malang. Karena barusan tadi ini Kak, teman-teman IKMSB melakukan sosialisasi Kak ke sekolah-sekolah untuk mengajak teman-teman SMA baik di Polewali, di Mamuju, Majene untuk ayo sama-sama kuliah di Malang. Dan Iya. ya insyaallah IKMSB hadir untuk mewadahi teman-teman yang ingin berkuliah di Malang. Iya, bagus karena Iya. ya notabene Malang sebagai kota pelajar Iya. rekomendasi lah untuk bagaimana adik-adik ini mau kuliah di Malang. Iya. Dan podcast ini khusus Kak karena ya sama saya bilang tadi di awal bahwa podcast itu selama IKMSB ini ada podcast selalu diadakan di Malang Kak, dan ini baru diadakan di Sulawesi Barat sendiri Kak, dan ya alhamdulillah narasumber kita ini dari karateker IKMSB, dan ya agak-agak ada suara-suara motor mobil karena di pinggir jalan sekali Kak kopinya Kak. Ini ada di Oke. Kopian oke Kak. Jadi mungkin itu saja Kak, semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menginspirasi teman-teman IKMSB, teman-teman IKMSB lebih baik itu kader, anggota maupun alumni Kak. Jadi kami berharap juga untuk selalu memperhatikan kami selaku anggota untuk lebih mengawasi kami sebagai anggota IKMSB dan sama-sama memajukan IKMSB Malang yang Kakak niatkan untuk membangun untuk wadah mahasiswa Sulawesi Barat di Malang. Terima kasih Kak atas waktunya Kak. Siap. Kami dari IKMSB pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.